Halo Mr. Jimmy, nama saya Nikita. Sekarang saya akan presentasikan tentang Kerajaan Mataram Islam. Alasan saya memilih kerajaan ini karena kerajaan ini memiliki banyak kemajuan yang dicapai seperti misalnya di bidang politik, di mana kemajuan politik yang dicapai Sultan Agung adalah menyatukan kerajaan Islam di Jawa dan menyerang Belanda di Batavia. Ada juga kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kerajaan ini, seperti kemajuan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hal yang masih diadaptasi oleh Indonesia dari kerajaan Mataram Islam adalah timbulnya kebudayaan kejawen. Misalnya upacara grebek yang merupakan pemujaan roh nenek moyang. Kemudian dilakukan dengan doa-doa agama Islam. Sampai kini di Jawa kita kenal sebagai grebek Syawal, grebek Maulud, dan sebagainya. Sultan Agung juga berhasil menyusun tarik Jawa yang kemudian dikenal sebagai Tahun Jawa. Letak dan daerah kekuasaan kerajaan Mataram Islam adalah terletak di aliran Sungai Opak dan Sungai Progo, di mana sungai tersebut bermuara ke Laut Selatan atau disebut dengan Samudra Hindia. Gunung Merapi dan Laut Selatan ada hubungan terkait di mana sebagai daerah berdirinya Mataram Islam. Kehidupan politik kerajaan ini setelah berhasil dalam memindahkan pusat dari Kerajaan Pajang menuju Mataram, Sutawijaya kemudian dinobatkan untuk menjadi Raja Mataram. Ia kemudian memiliki gelar sebagai Penambahan Senapati Ing Alaga Syahidin Panatagama atau yang dikenal sebagai Panembahan Senapati. Dia kemudian memerintah di Kerajaan Mataram yang dimulai pada tahun 1586. Dengan susah payahnya, Panembahan tersebut melakukan usaha dalam menundukkan bupati-bupati yang selalu berniat untuk menentangnya. Kemudian pada tahun 1595, daerah Galuh dan Cirebon yang ada di Jawa Barat mampu dikalahkan oleh Kerajaan Mataram Islam, sehingga pada akhir masa kepemimpinan Panembahan Senapati Mataram berhasil dalam meletakkan landasan kekuasaannya yang dimulai dari Pasuruan yang ada di Jawa Timur sampai ke Galuh yang ada di Jawa Barat. Raja pertama kerajaan ini bernama Panembahan Senopati. Beliau mendirikan keratonnya sebagai kali dibangun. Raja termasyhur kerajaan ini adalah Raden Mas Rangsang, Sultan ketiga Kesultanan Mataram Islam. Dan raja terakhir adalah Sri Susuhunan Amangkurat Agung atau disingkat Amangkurat ke-1, adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Letak geografis yang berada di pedalaman didukung tanah yang subur, menjadikan Kerajaan Mataram sebagai daerah pertanian agraris yang cukup berkembang, bahkan menjadi daerah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Rakyat Mataram juga banyak melakukan aktivitas perdagangan laut. Tahun berdiri dan tahun runtuh kerajaan ini. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1587 dan keruntuhan Mataram Islam dimulai sepeninggalan Sultan Agung. Putra mahkota diangkat menjadi raja bergelar Amangkurat I. Amangkurat I ini memiliki sifat yang bertolak belakang dengan ayahnya. Dan yang terakhir adalah peninggalan kerajaan Mataram Islam, yaitu Masjid Kota Gede, Pertapaan Kembang Lampir, dan kitab sastra Gending, dan lain-lain. Terima kasih Mr. Jimmy telah mendengarkan presentasi saya tentang Kerajaan Mataram Islam. Bye!